Al-arba'ah idza ijtama'at lil 'abdi lan yukhayyibahu Allahu abada. Ada 4 hal yang kalau kita melakukannya, kita nggak akan dibiarkan kecewa oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali akan disembuhkan. Kecewa tetap ada. Saya nggak bilang nggak ada kecewa ya. Kita pasti kecewa, tapi cepat redanya, cepat sembuhnya, cepat selesainya. Ada 4 nasihat dari ulama. Nasihat yang pertama kata para ulama, as-sidqu ma'allah, jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud jujur kepada Allah? Satu-satunya zat yang gak akan pernah mengecewakan kita namanya bukan ibu. Ibu itu mengecewakan, walaupun cinta banget, manusia paling mencintai kita. Tapi kadang-kadang kekecewaan itu muncul bukan karena kesalahannya, karena ego kita. Kan kekecewaan gak harus selalu kesalahan seseorang kan? Bisa ekspektasi kita, bisa pengharapan kita yang terlalu berlebihan, bisa juga karena ego kita, karena dominasi kita, karena keinginan kita yang gak dibolehkan atau gak diperkenankan oleh orang tua, kita kecewa. Jadi yang gak akan pernah mengecewakan itu bukan ibu. Ibu tetap mengecewakan, walaupun dia baik banget, walaupun dia paling penting dalam hidup kita. Ayah juga demikian. Pasangan juga, apalagi pasangan itu kan ada emosionalnya. Kalau dengan orang tua itu kan sakral, kalau dengan pasangan kan emosional. Kalau sakral itu kita kayak ya udah nanti kualat gitu kan. Dengan pasangan kan kayak emosional, emosionalnya positif negatif. Positifnya adalah cinta banget, negatifnya juga makin cinta makin cemburuan, makin posesif. Jadi kayak pasangan mengecewakan, sahabat yang kayak bukan pura-pura baik, tapi ternyata orang yang paling baik sama kita hari ini, besok bisa menjadi orang yang paling kita benci loh. Bisa banget. Bukan karena dia jahat, tapi tadi banyak faktor. Terus siapa yang gak akan mengecewakan kita? Harusnya kalau kita beriman, kita paham satu-satunya yang gak akan mengecewakan kita itu cuma Allah. Tapi kok ada Ustaz orang yang bilang saya kecewa, saya marah sama Allah. Itu sama dengan orang yang marah sama meja ketika dia kejedot. Salah dia apa salah meja? Ya salah dia lah, orang mejanya di situ dari kemarin-kemarin. Kan meja nggak pindah. Jadi nggak bisa meja disalahin, orang dia nggak pindah. Sehingga kalau misalnya kita kejedot meja, terus tiba-tiba kita pukul dasar meja jahat banget, nyakitin aku nih sampai benjol. Menurut orang yang ngelihat itu kira-kira kesimpulannya apa? Aneh kan? Ya jangan-jangan orang ini kelainan nih. Kok bisa dia mukul meja, dia marah-marah sama meja, padahal meja dari kapan-kapan emang udah berdiri di situ, nggak pernah pindah tempat. Jadi yang bisa disalahin siapa? Yang salah kita sendiri. Walaupun yang terluka, ya kita juga yang terluka. Yang salah kita juga. Kalau meja aja nggak bisa disalahkan, Allah lebih nggak layak disalahkan. Ini logika akidah ya, logika.